بنية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثوابه ومرضاته وقربه إلى روح حضرة حبيبنا وشفيعنا قرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آله وأصحابه وآل بيته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه ثم إلى أرواح أولياء أهل البلدة الحبيب علوي بن سقاف كياسين بن رائس علي مرتضى ثم إلى روح الحبيب علي بن أحمد المحضار ومن حواليهم جميعا ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا وإلى أرواح مشايخنا معلمينا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى من وأسلافنا الصالحون وعلى من ومشايخنا وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز الغفور مقدر الأقدار ومدبر الأمور ميسر العسور ومطهر الصدور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نور فاق كل نور حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه الخيور وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى ممر الأيام والشهور والأعوام والدهور. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatid, para sesepuh, segenap takmir Masjid As-Segaf, dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala
kita semuanya masih diberikan oleh Allah kenikmatan sehat walafiat, sehingga kita bersama-sama bisa berkumpul di tempat yang mulia, dalam masjid, di majlis yang mulia, majlis ilmu. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita hadiahkan kepada teladan terbaik bagi kita, yang jika kita dalam menjalani kehidupan di atas dunia meneladani beliau, maka kita akan beruntung di akhirat, masuk surganya Allah dan selamat dari api nerakanya Allah. Beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, di antara berdakwah yang paling mulia yaitu menyampaikan ilmu kepada orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala pernah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, ta'allamil khaira wa 'allimhun nas. Belajarlah kamu kebaikan, belajarlah kamu kebaikan dan ajarkanlah kebaikan tersebut kepada manusia. Fa inni munawwirun li muallimil ilmi wa muta'allimihi kuburahum hatta la yastawhishu limakanihim. Sesungguhnya aku, firman-Nya Allah dalam hadis qudsi ini, sesungguhnya aku menerangi bagi orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang belajar ilmu, kuburahum, kuburan-kuburan mereka, sehingga mereka tidak merasa ketakutan di dalam kuburnya, di tempat mereka di alam barzakh. Dadi rek kula jenengan kepingin kuburan niku dipenuhi dengan nur, dipenuhi dengan cahaya para hadirin yang dirahmati Allah. Nggih sakliyane ngaji, monggo ilmune niku disampaikan teng tiyang lintu. Karena memang begitulah yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Teng kitab Adabul Alim wal Muta'allim karanganipun Mbah Muhammad Hashim Al-Asy'ari rahimahullah, dawuhne Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ta'allamil ilma wa 'allimhun nas. Belajarlah ilmu dan ajarkanlah kepada orang lain.
Dalam hadis qudsi ini juga demikian. Allah menyatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, belajarlah kamu kebaikan, ajarkan kepada orang lain. Karena sesungguhnya aku akan menerangi kuburan mereka yang mengajarkan ilmu sekaligus mempelajari ilmu, sehingga mereka di kuburannya merasa bahagia, merasa nyaman, merasa tenang karena selamat dari azab kubur. Lek pun kuburan itu diterangi kali Gusti Allah, berarti penghuni kuburan tersebut kuburannya menjadi rawdah min riyadil jannah, jadi taman surga. Makanya monggo persiapan madang-madangi kuburane kula jenengan. Tiap angsal ilmu melalui pengajian koyok ngeten niki ojo cuma digawe dhewe ilmune, tapi monggo disampaikan kepada orang lain, ya, disampaikan kepada orang lain. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fadhailud dakwah, keutamaan berdakwah, yaitu mengajak orang lain untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat banyak sekali fadilah atau keutamaan yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bukan dengan menyampaikan ilmu. Oleh karena itu berdakwah itu caranya sangat banyak sekali. Dan berdakwah itu mboten sebatas kula jenengan niki ngaji oleh ilmu disampaikan teng tiyang lindu, bukan cuma sekedar itu. Oleh karena itu kalau kita lihat sejarahnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau berdakwahnya bukan cuma dengan menyampaikan ilmu, tapi beliau berdakwah dengan berbagai macam cara yang bisa dilakukan. Kadang tiang niku kelawan akhlakin kelawan akhlakit tok niku saged berdakwah, Bu. Oleh karena itu sebagian aulia niku kalau kita sering mendengar disebutkan oleh sebagian ulama idza ru'u dzukirallah. Sebagian aulia niku mboten katik ngomong pun mboten katik mau itu. Dari gerak-gerik mereka, dari wajah mereka, dari akhlak mereka, dari perilaku mereka, sing ningali niku moro-moro pun tergerak atine iling dumateng Gusti Allah. Sing maksiat moro tobat. Lho sebagian mereka itu tepak ngadeg kajengi maringi mau itu, durung mau itu niku lho, sing ningali pun nangis kabeh punah. Durung uluk salam, durung mulai mau itu, sing ngadeg tok niku lho pun nangis kabeh sing hadir niku. Jadi berdakwah itu harus kita pahami sekali lagi bukan cuma dengan menyampaikan ilmu para hadirin, dengan banyak cara. Jenengan hadir pengajian teng mriki, ngejak konco, gak tau melok pengajian sampeyan, jak yuk melok pengajian. Lu kan ndak nyampekno ilmu sampeyan, cuma ajak-ajak tok. Ngejak tiang lintu teng masjid. Ngejak tiang lintu hadir majelis ilmu, itu dakwah sudah para hadirin. Itu dakwah.
Lho niku ganjarane nggih mili terus. Sing sampeyan jak wau misale nggih, sing sampeyan jak wau misale. Sering tombokan togel, barokah sampeyan jak pengajian tobat. Moro leren wis gak tau tombok togel lho. Semenjak leren niku ganjarane panjenengan mili terus krana panjenengan dadi sebab wasilah tobatnya orang tersebut dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan ini kadang-kadang yang mungkin tidak terpikirkan pada diri kita masing-masing para hadirin. Jadi kesempatan dolek ganjaran niku damel kula jenengan umat Kanjeng Nabi niku sangat terbuka lebar. Paling gampang dolek ganjaran nggih kula jenengan iki umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sering kita dengar ini, dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad SAW, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, kepada petunjuknya Allah, kepada amal soleh, perbuatan ingkang sae, ajak-ajak panjenengan. Nggih gampang-gampangane dadi panitiae utawa dadi koordinatore perbuatan yang diridhoi Allah. Dadi panitia pengajian, dadi panitiae sholawatan, dadi panitiae kegiatan sosial, mungkin bantu fuqara wal masakin. Pokoknya dadi panitia, dadi koordinator perbuatan yang baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjuanglah istilahnya. Kayak dadi takmir masjid, ini kula dadi koordinator kebaikan. Cuma nggih kudu sabar nggih. Kadang-kadang ono ae cubone, jenenge perjuangan nggih. Namanya perjuangan pasti ada rintangan. Mangkane dawuhne almarhum Habib Abu Bakar Al-Muhdhar niku ojo kait ono rintangane titik pun ngambul punan ojo. Kait dadi takmir masjid ono sing ngrasani leren dadi takmir lho ojo. Nggih. Lek kaya ngoten tiro Habib Abu Bakar dodol pelembungan ae wis gak usah dadi takmir masjid. Ya pasti perjuangan itu pasti ada rintangan. Sampean ngajak-ngajak koncoe melok pengajian, ngajak tonggo melok pengajian. Oh, kadang-kadang dilokno. Kadang-kadang dirasani, lho kok kate ngaji. Kesel awak iki kait mulai kerja. Ya sabar wis, terus jangan ndak apa-apa. Saat itu enggak mau ikut, meni jangan maneh, meni gak melok ya terus aja putus asa wong dakwah niku nggih. Wong Kanjeng Nabi niku mboten putus asa, ngejak Abu Jahal, Abu Lahab niku dijak terus ndak leren-leren kali Kanjeng Nabi niku. Masih diganggu kaya napa mboten leren Kanjeng, terus ngejak Kanjeng Nabi. Karena enggak tahu kapan mereka itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hari itu belum dibuka hatinya, sampean jak mali ping pira moro kebuka atine. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sejumlah pahala orang yang mengikuti dia. Wis gampang-gampangane sampeyan ngaji teng mriki ngejak kanca 5. Ganjarane kanca 5 niku sampeyan angsal sedanten. Komplit. Pahalanya teman panjenengan sing sampeyan jak 5 niku wau panjenengan angsal ganjarane tambah ganjarane panjenengan piyambak setunggal dadi 6.
hadir ijenan barokah ngejak kanca 5 oleh ganjarane wong 6. Tapi nggih ngoten sing 5 mang aja kuwatir, tetep ya oleh ganjaran dudu ilang nggih. Sing dijak kuwi ganjarane dudu ilang, dudu. Cuma niku fadilane wong lek ajak-ajak kepada kebaikan para hadirin. Makane monggo sing semangat nih ngejak umat Islam khususnya anak-anak muda nih. Arek nom-noman iki cek terjerumus nang sing ndak karuan niku monggo niki sing nom-noman sing pun sae-sae kelakuane monggo dijak niku koncone niku sing tebih saking masjid, jauh dari majelis ilmu, jauh daripada pengajian koyo ngeten iki, diajak mereka. Karena mereka selama ini jauh dari tempat-tempat semacam ini para hadirin, kemungkinan karena nggak ada yang ngajak. Karena ndak ono sing ngejak kadang-kadang. Mungkin kalau diajak mereka mau, akhirnya mereka tertarik, akhirnya mereka istiqomah, sehingga yang ngajak tadi insya Allah dengan itu pahalanya terus mengalir setiap orang itu tadi hadir. Tapi sakwaliane wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, ngajak kepada perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa, katine mabuk ajak-ajak konco dadi pesta miras, mboten didik kaya ngoten niku. Utawa nggih dadi panitiae orkesan. Mangkane sepunten sing kathah lek teng kampung ana ngadakno orkesan ojo melok-melok, ndak kathik gak enak-enakan. Lebih baik gak enak ambek wong kampung, ambek menungso masih dirasani dilokno ndak apa-apa daripada ndak enak teng Gusti Allah para hadirin. Loh, manusia ini satu dunia marah sama kita. Kalau Allah ridho kepada kita karena kita berada di jalan yang benar, maka kita akan beruntung, jangan khawatir. Makanya lek panjenengan di kampung kate ngadakno acara-acara yang sifatnya berisi kemungkaran, panjenengan diminta jadi panitia. Maka gimana? Harus punya prinsip umat Islam, bersikap tegas, menolak dan tidak mau. Masih ngamuk, masih dibenceni, monggo, gak ada masalah. Krono niki termasuk bahaya ini. Lek ono wong maksiat aja. Iki termasuk memfasilitasi maksiat, dadi panitiae acara maksiat, dadi koordinatori acara maksiat. Maka dia mendapatkan dosa sejumlah dosanya orang yang mengikuti dia. Mabuk ngejak wong 5, mali oleh dosane wong 6, 5 sing dijak ambek dosane dhewe. Tombok togel ngejak wong 5 mali dosane wong 6 sing dijak 5 ambek dosane awake dhewe, dobel-dobel dosane. La yang qusu min athamihim la yang qusu dzalika min athamihim syai'a. Sing dijak ya dosane ya tetep mboten kurang. Oleh karena itu kalau ada orang terjerumus kepada maksiat, sepuntene sing kathah lek kajenge maksiat to ijen. Lak ngoten berarti lek katine maksiat to ijen, ojo maksiat ajak-ajak konco, dosane tambah dobel-dobel. Tapi ketika kita berbuat taat, ajak sebanyak mungkin keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita. Mangkane monggo niki lek pengajian malih
tiang setunggal beto setunggal, insya Allah tambah pol masjid ini. Wis gak usah akeh, wong situ nggawa situ ae wae pengajian maneh. Insya Allah tambah rame sing hadir, tambah pol iki lho. Lek sing sampean jak wau niku ndak tahu belas melok pengajian sik pertama kali. Mari ngono seneng istiqomah melok pengajian ben hadir sampean ndak ngejak maneh, insya Allah ganjarannya milih terus. Belum lagi kalau terjadi perubahan dalam perilaku barokah sampean jak pengajian tobat teko maksiat cakang ibadah biasa mboten jamaah salate istiqomah jamaah luar biasa para hadirin. Oleh karena itu dengan itu Nabi Muhammad terangkat terus derajatnya. Lu tiap detik niku terus oleh kiriman Kanjeng Nabi. Oleh kiriman ganjarane menungso niki terus mboten pedhot Kanjeng Nabi. Demikian juga para sahabatnya Nabi Muhammad. Demikian juga para aulia. Demikian juga mereka yang membantu perjuangannya Nabi Muhammad SAW berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain wa qala alaihi salatu wassalam khiyaru ummati man da'a ilallahi wa habbaba ibadahu ilaih. Sebaik-baiknya umatku. Dadi lek kepingin jenengan iki diakoni kali Kanjeng Nabi termasuk umat Kanjeng Nabi ingkang terbaik. Siapa ciri yang terbaik dari umatnya Nabi Muhammad SAW? Yaitu man da'a ilallah, yang mengajak manusia kepada Allah, wa habbaba ibadahu ilaih, dan membuat cinta manusia hamba-hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sing ngejak menungso kepada Allah dan menjadikan mereka menjadi hamba yang cinta kepada Allah, orang-orang yang hidupnya seperti itu, berkhidmah untuk Allah, berdakwah di tengah-tengah umat, maka mereka termasuk khiyaru ummati, dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik umatku. Ya, insya Allah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Masih banyak sekali fadilah atau keutamaan tentang berdakwah di jalan Allah. Intinya mari para hadirin semuanya, kula jenengan iki gerak ngrewangi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, berdakwah semampu kita, walaupun tidak dengan ilmu, kita mengajak orang lain untuk beribadah, mengajak orang lain untuk beramal soleh, mengajak orang lain ke tempat-tempat yang baik yang diridhoi Allah, maka itu juga termasuk kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.